Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kajian tasawuf yang temanya tidak cenderung kepada makhluk. Wahai orang munafik, aku mengenalimu dari jalan hukum dan ilmu. Akan tetapi aku menutupimu dengan tutup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Celaka kamu tidak malu kepada anggota badanmu. Kamu tidak mensucikannya dari berbagai kemaksiatan dan najis yang tampak. Kamu mengaku telah mensucikan batin dan hati, tetapi itu tidak benar, sebab nuranimu hanya kamu didik untuk beradab dengan makhluk, sedangkan kamu mengaku telah beradab kepada Khalik. Memang sebenarnya jika kita benar-benar mencari diri kita, mengenali diri kita, kita ini akan merasakan bahwa diri kita ini bukan jasad kita, bukan badannya kita, tetapi diri yang ada di dalam jasad ini. Dan kita akan merasakan rasa malu pada jasad kita ketika kita tidak mampu menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang jasad ini. Bahkan kita akan merasakan kebersalahan kita. Misalnya ketika kita jalan kaki lalu kita kesandung, kita akan merasa bersalah karena kita tidak bisa menjaga jasad kita, sehingga jasad kita merasakan rasa sakit atau menjadi terluka karena akibat kelalaian kita. Hal ini akan kita rasakan ketika kita sudah mengetahui, merasakan bahwa diri kita ini bukan jasad kita, yaitu ketika kita mengenal bahwa diri kita ini sesuatu yang ada di dalam diri kita, sementara jasad kita ini tidak lain seperti harta kita, yaitu sesuatu materi yang dititipkan oleh Allah kepada diri kita agar kita bisa memanfaatkan jasad ini sesuai dengan yang Allah inginkan. Wahai orang-orang bodoh, lepaskanlah buku itu dari tanganmu. Kemarilah, duduklah di sini di hadapanku dengan sungguh-sungguh. Ilmu itu diambil dari lidah para ulama, bukan dari buku. Ia diambil dari perbuatan, bukan dari ucapan. Ia diambil dari mereka yang telah fana, dari makhluk dan mengabdi bersama Khalik Azza wa Jalla. Jadi maksud dalam kalimat ini, ilmu itu datang ketika kita bisa melepaskan diri kita terhadap segala sesuatu, atau kita bisa keluar dari makhluk, atau dalam bahasa Syekh Abdul Qadir Jailani ketika kita fana. Yang dimaksud fana di sini adalah ketika diri kita lebur dan kita tidak merasa ada diri kita dan kita tidak terikat dengan makhluk, maka di situ cahaya-cahaya ilahiyah akan menerangi hati kita dan kita bisa memahami hakikat-hakikat kehidupan kita. Dan memang agar kita memahami sesuatu ilmu itu, atau kita ketika ingin memahami suatu ilmu itu, kita harus mengeluarkan diri kita dari jasad kita, karena jasad kita ini bagian dari materi yang akan kita bahas, maka di situ kita harus keluar. Dan katanya para wali Allah itu meminta kepada makhluk tetapi tidak membutuhkan mereka. Mereka berbuat demikian karena kasih sayangnya kepada manusia. Seorang wali tidak meminta kepada mereka dengan nafsunya, sebab nafsunya telah tunduk, tidak mempunyai kehendak dan keinginan dunia. Kamu mengira bahwa nafsunya sama seperti nafsumu yang bodoh itu. Sungguh nafsumu telah meletakkanmu sebagai hambanya. Perbuatanmu disetir oleh kehendak dan keinginannya. Kalau saja kamu berakal, kamu tentu tidak akan mau menjadi budaknya, tetapi kamu akan berbakti kepada Tuhanmu Azza wa Jalla. Wahai orang yang mendapatkan nikmat, syukurilah nikmatmu itu. Jika tidak, ia akan hilang darimu. Guntinglah sayap kenikmatan itu dengan syukur. Jika tidak, ia akan terbang darimu. Yang disebut mayat adalah orang yang tidak mengingati Tuhannya, walaupun ia masih hidup di dunia. Apa artinya hidup jika senantiasa menuruti kehendak, keinginan, dan kesesatan nafsunya? Jika demikian, ia telah mati secara makna
bukan secara wujud. Sampai kapan kamu menganggap perbuatanmu itu benar? Di balik keruwetan dunia yang menjadi puncak cita-citamu itu, apakah kamu tidak mengetahui bahwa yang kamu inginkan itu sebenarnya tidak menginginkanmu? Sesungguhnya kamu adalah hamba orang yang memegang tali kendalimu. Jika dunia adalah pemimpinmu, maka kamu akan menjadi hambanya. Jika tali kepemimpinanmu di tangan akhirat, maka kamu menjadi hambanya juga. Dan jika tali kepemimpinanmu berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kamu menjadi hambanya. Jika nafsu menjadi pemimpinmu, berarti kamu adalah hambanya. Jika keinginan yang memimpinmu, maka kamu menjadi hambanya. Demikian pula jika kepemimpinanmu di tangan makhluk, maka kamu menjadi budaknya. Sekarang perhatikanlah, kepada siapakah kebanyakan kamu menyerahkan kepemimpinannya? Kebanyakan di antara kamu adalah orang yang menghendaki dunia, sedikit orang yang menghendaki akhirat, dan lebih jarang lagi orang yang menghendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Syekh Abdul Qadir Jailani mengajak kita untuk introspeksi diri, untuk tafakur, memahami diri kita. Apakah diri kita ini menyembah Allah, atau menjadi hambanya Allah, atau menjadi hambanya makhluk yang dinamakan dunia? Dan menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, ternyata kebanyakan orang itu menjadi hamba-hambanya dunia. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, "Ya Allah, jika Engkau tidak menghendaki apa yang aku kehendaki, maka sabarkanlah aku atas apa yang Engkau kehendaki." Wahai gulam, ridho kepada qada atau ketentuan Allah adalah lebih baik daripada mendapatkan dunia namun dengan menentangnya. Manisnya ridho itu amat terasa di hati orang yang sidik, yang lebih manis daripada sekedar memperturutkan syahwat dan kelezatan. Ia lebih manis di hati mereka daripada dunia seisinya, karena ia menyejukkan kehidupan dalam seluruh keadaan yang berbeda-beda. Berbicaralah kepada manusia dengan lisan ilmu, amal, dan ikhlas. Jangan kamu bicara kepada mereka hanya dengan lisan dan ilmu tanpa amal. Di sini ada kalimat, manisnya ridho itu lebih manis daripada seisinya dunia. Dan kalimat ini mungkin bagi teman-teman bisa dipercayai atau bisa mengatakan, saya percaya, tetapi itu hanyalah ucapan mulut saja. Tetapi kalau kita tanya pada diri kita sendiri, apakah kita yakin bahwa ada yang namanya kenikmatan ridho itu, atau yang lebih populer, kenikmatan iman? Yang mesti kita ketahui, ya buat teman-teman, buat kita semua, sebenarnya apa yang dikatakan oleh para ulama, seperti yang dikatakan dalam kalimat ini, kenikmatan ridho lebih manis daripada seisinya dunia, itu adalah kebenaran, benar, nyata. Tetapi kita sendiri tidak mau membuktikan kebenaran-kebenaran itu, sehingga keyakinan hal itu hanya ucapan saja. Diri kita tidak atau belum bisa meyakinkan pada diri kita bahwa hal itu adalah benar adanya. Disinilah kewajiban kita untuk bisa membuktikan kebenaran-kebenaran itu. Kenapa saya mengatakan hal ini? Karena kita semua ini selalu mengejar dunia, yang dimana keinginan kita ini agar mendapatkan kelezatan atau kenikmatan. Tetapi menurut para ulama, bahwa kenikmatan yang ditawarkan dunia itu adalah sifatnya menipu. Sementara kata ulama itu sendiri, bahwa kenikmatan yang hakiki adalah kenikmatan ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terus-menerus. Maka segala sesuatu dimanapun kita berada, di waktu kapanpun, kita akan merasakan atau akan mendapatkan kenikmatan yang lebih nikmat daripada kenikmatan yang ada di dunia. Artinya, kalau memang kita meyakini apa yang dikatakan oleh para ulama itu,
Kenapa kita sulit dan malas untuk membuktikan kebenaran-kebenaran yang diucapkan oleh ulama itu? Malah kita masih saja terus mengikuti kelejatan-kelejatan yang ditawarkan oleh dunia. Inilah yang mesti kita pahami, koreksi, agar kita mengerti tentang diri kita sendiri. Mudah-mudahan pesan-pesan Syekh Abdul Qadir Jailani ini bisa dipahami dan ada manfaatnya buat diri kita, dan kita mau mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.